Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran SKIF serta teman-teman dari kelas SKIF yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya istiharoh dengan NIM 211824 akan menjelaskan mengenai silsilah Arab suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku bangsa dari Arab yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Mereka tinggal dan hidup di Mekah dan daerah sekitarnya. Mereka yang tinggal di kota Mekah itu dinamakan sebagai Quraisy Lembah atau Quraisy Al-Bata. Kemudian mereka yang hidup di sekitaran atau jauh dari kota Mekah itu disebut sebagai Quraisy Pinggiran atau Quraisy Az-Zawahir. Nah, suku Quraisy ini pada umumnya merupakan kaum pedagang perantara Mekah terletak di kota Mekah di tengah antara Syam di utara dan Yaman di selatan. Nah, suku Quraisy ini berperan penting dalam menghubungkan dua negeri tersebut yang tadi saya jelaskan, yaitu di Syam utara dan Yaman selatan. Kemudian Syam ini merupakan pusat perdagangan yang terhubung dengan Laut Tengah dan Eropa. Nah, penamaan Quraisy ini berasal dari nama lain yaitu Fihr yang merupakan leluhur dari Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi dan rasul umat agama Islam, di mana Fihr ini kemudian menurunkan sampai Quraisy bin Kilab. Nah, silsilahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husyai bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib bin Quraisy atau Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khazaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Nah, bangsa Quraisy ini merupakan cabang dari Bani Kinanah yang merupakan keturunan dari Mudhar. Nah, setelah beberapa generasi mereka bercampur dengan suku lainnya, tidak hanya dari Bani Quraisy saja. Kemudian melalui peperangan dan diplomasi 5 generasi sebelum Nabi Muhammad itu lahir, Qusay bin Kilab ini berhasil memperoleh kunci Ka'bah yang pada saat itu merupakan momentum yang menguntungkan Mekah dengan kedatangan para peziarah. Nah, kelompoknya kemudian bermukim di Mekah dan mengangkatnya menjadi raja. Nah, di situ timbul kewajiban dibagikan kepada mereka atas beberapa kelompok tersebut. Kemudian dengan sendirinya akibat hal tersebut menimbulkan perselisihan di antara mereka yang mencapai puncaknya itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, suku Quraisy pada saat itu terkenal dengan sifatnya akan kekacauannya, kasar, kemudian saling bermusuhan dan lain sebagainya. Intinya pada saat itu suku Quraisy itu mempunyai sifat yang kasar. Quraisy menjadi suku terkemuka itu sebelum Nabi Muhammad lahir dan menguasai kota tersebut. Kota yang dimaksud yaitu kota Mekah. Pada saat itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad, suku ini terbagi menjadi beberapa klan. Nah, masing-masing klan ini memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri, mulai dari klan di kota Mekah maupun di Ka'bah. Nah, terjadi rivalitas antar klan. Nah, maksud di sini rivalitas ini maksudnya perpecahan atau perselisihan
perselisihan antar klan tersebut, yang dari Mekah maupun dari Ka'bah, dan makin meruncing selama Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Beberapa pemimpin dari klan tidak menyukai dari klan Nabi Muhammad akan kenabian dan mencoba menghentikan dengan menekan pemimpin Bani Hashim saat itu, yaitu Abu Thalib. Banyak pula dari mereka dari antar klan tersebut yang menghukum pengikut dari Nabi Muhammad SAW seperti melakukan boikot. Hal inilah yang menyebabkan keluarnya perintah hijrah ke Ethiopia dan kemudian ke Madinah. Nah, setelah penaklukan kota Mekah pada tahun 630 Hijriah ini, Nabi Muhammad memaafkan orang Quraisy atau Yahudi yang sebelumnya itu menekan dan memusuhi dari klan Nabi Muhammad tersebut. Kemudian setelah itu kedamaian pun terjadi, berarti pada saat tahun 630 Hijriah. Kemudian setelah meninggalnya Nabi Muhammad itu rivalitas itu terus terjadi. Jadi perselisihan antar klan itu malah terus meningkat setelah Nabi Muhammad itu wafat. Terutama mereka itu bingung siapa yang berhak menjadi khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad tersebut. Nah, hal tersebut yang menyebabkan perpecahan antara Sunni dan Syiah. Nah, perpecahan antara Sunni dan Syiah ini menurut dari pihak Sunni yang menggantikan Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Kemudian menurut dari pihak Syiah yang menggantikannya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali diangkat sebagai khalifah setelah meninggalnya Utsman, jadi Ali kan diangkat khalifah itu setelah Utsman meninggal. Nah, kekuasaan ini jatuh ke pihak Bani Hashim, akan tetapi segera ditentang oleh Muawiyah dari Bani Umayyah. Nah, kemudian Ali terbunuh oleh kaum dari Khawarij. Pihak Syiah ini berharap agar anaknya itu Hasan sebagai khalifah, akan tetapi harus menyerahkan kepada Muawiyah yang mendirikan dinasti Umayyah. Nah, sepeninggal Muawiyah, maka anaknya Yazid diangkat menjadi khalifah, akan tetapi ditantang oleh anaknya Ali Husain karena penyimpangan dari Islam, bukan merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat peperangan Karbala itu Husain terbunuh. Nah, hal tersebut menjadi titik tolak perpecahan dari Sunni dan Syiah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.